Pengacara sudah mengaku di pengadilan berlaku hukum tak tertulis yaitu tahu sama tahu. Tapi saat ditanya tentu semua mengelak. Karena praktik yang salah ini sudah terlanjur dianggap enak. Jika sudah begini sia-siakah berusaha memperbaiki? Hadir pakar hukum yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir. Pak Mahfud, saya ingin dengar dong cerita pengalaman Anda 5 tahun menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menangani begitu banyak kasus, terutama kasus pilkada yang menggiurkan. Pengalaman Anda, pernah diminta tolong bantuan kasus? Sering. Hampir semua orang yang berperkara itu selalu berusaha untuk mencari pintu menang. Kalau perlu dengan cara menyuap. Saya sering juga didatangi orang gitu ya. Semula teman gitu tiba-tiba bercerita tentang pilkada. Bahkan ada juga yang terang-terangan nawarin ke saya, Pak kalau ini menang nanti ada tanah itu 5 hektar untuk Bapak gitu. Bayangkan bagi saya 5 hektar itu besar sekali. Jadi spesifik menyebut imbalan ya? Tanah iya, 5 hektar? Ada yang nyebut imbalan gitu. Kalau menang nanti Pak ini tanah. Itu siapa Pak Mahfud? Itu tentu saya tidak perlu. Maksud saya apakah Anda tentu tidak mau menyebut, tapi apakah itu memang orang yang berperkara atau orang yang kenal atau orang yang dekat dengan Anda? Kok berani-beraninya datengin Mahfud MD? Orang senior saya di HMI waktu itu. Saya sebagai senior ini lalu menawarkan tanah itu. Sesudah itu dia bilang begini, Pak gitu. Ini katanya. Yang saya bawa ini adalah pejuang untuk Islam. Jadi yang lawannya ini tidak pro Islam. Saya bilang keadilan itu tidak pakai agama-agama begitu. Saya bilang kalau memang menang ya menang, kalau kalah kalah gitu. Jadi yang dikatakan ukhuwah Islamiyah itu bukan membela orang Islam. Kalau orang Islamnya itu salah, ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan yang berdasar keluhuran agama Islam, bukan karena sama agamanya, saya bilang. Nah, jadi mendekati Anda dengan sentimen-sentimen seperti itu ya? Dengan uang, dengan sentimen seperti itu, dengan perkawanan juga. Tetapi Najwa, itu banyak juga yang orang yang di bawah itu kadangkala tidak berhubungan dengan hakim juga, tetapi menghubungi orang yang berperkara lalu menjanjikan akan memberikan uang kepada hakim. Itu ada 2 kepada saya. Dulu di Jambi ada seorang calon kepala daerah gitu, dimintai uang, nanti Pak Mahfud mau baca putusan jam 11. Kalau uangnya tidak diserahkan jam 9, Bapak kalah gitu. Nah kebetulan si orang ini menantunya Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Lapor dia ke menantunya. Menantunya teman sekolah saya dulu di Jogja. Lapor ke saya, apa betul Pak? Saya bilang, laporkan orang ke polisi, orang itu ke polisi. Dan percayalah Anda, mertua Anda menang tanpa berhubungan dengan orang itu, saya bilang. Itu, memang ada orang yang... Siapa ini Pak perantara ini? Orang yang bekerja di Mahkamah Konstitusi? Enggak, orang-orang yang untung-untungan aja di bawah. Ada juga yang mengaku sebagai kuasa hukum. Bahkan ada juga ya orang bernama Ramses Sohe, saya tulis ini agar tidak dianggap membual, di Papua. Dia kirim surat kepada secara resmi, Pak Mahfud, saya sudah kirim uang ke rekening Bapak, 850 juta. Kenapa saya kalah gitu? Saya panggil dia, Anda kirim uang kemana? Ini bukti katanya, bukti pengiriman ke Ibu Bu Mahfud, namanya Sri Indriani, nomor rekeningnya ini. Lah istri saya bukan itu, saya bilang, dan saya tidak kenal orang itu. Coba Anda urus ke bank ini, buka, diurus ke bank, ternyata uang itu dikirim langsung dikuras, tutup. Pakai KTP palsu juga, gitu. Jadi banyak spekulasi-spekulasi seperti itu, dan itu bukan... tidak spesifik hakim, itu mulai dari bawah. Bahkan Najwa, kalau Anda lihat di perkembangan akhir-akhir ini di media sosial, itu orang, kalau kata Mas Henry tadi, mulai dari penyidikan sampai ke putusan, sudah tidak beres. Sampai dihukum pun orang bisa membeli pegawai penjara untuk keluar dari penjara setiap malam tertentu. Jadi dunia penegakan hukum di Indonesia sudah bobrok betul ini. Harus ditangani betul. Orang sudah dihukum pun sudah seperti di hotel kan. Ada misalnya sidak yang dilakukan oleh Menkumham dulu. Ada narapidana tertentu rumahnya bisa seperti kantor, ada videonya, ada ruang rapatnya, ada gedung bioskopnya. Gitu. Jadi sudah dibeli juga. Orang bisa keluar waktu-waktu tertentu ketemu sama istrinya, bahkan ada yang hadir ke pesta perkawinan juga. Gitu. Saya pernah juga ceritakan seorang teman nelpon, saya ingin nengok kamu di penjara. Oke. Kamu tengok hari Minggu jam sekian, sudah itu datang ke penjara ke Cipinang. Ya saya sudah dekat itu, saya mau ketemu di mana? Oh bukan di situ, ketemunya di Hotel Mulia katanya. Orang di penjara
mau ditengok, dia ngajak ketemunya di hotel, di restoran di situ coba. Bayangkan ini penjara kita ini. Jadi mulai dari penyelidikan sampai ke penghukuman, itu tidak ada yang menakutkan, sudah main uang semua. Hukum kita sudah bangkrut, Pak Mahfud. Sudah sangat bangkrut, dan ini harus ada satu kekuatan luar biasa memang yang bisa menangani itu, dan tidak tersandera tentu saja. Persoalan kita ini sebenarnya akan selesai kalau dunia hukum ini bisa ditegakkan dengan baik. Menegakkan hukum, tetapi Anda bilang tidak lagi bisa melalui aturan, tidak lagi bisa melalui undang-undang, karena itu akan percuma saja. Jadi menegakkan hukum lewat apa, Pak Mahfud?